Oke, selamat pagi. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang bunyi. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang getaran, lalu ada juga gelombang. Apa itu getaran? Nah, getaran kemarin adalah gerak bolak-balik yang melewati titik setimbang. Lalu gelombang adalah getaran yang merambat. Bunyi apa? Kita lanjutkan. Di sini tujuan pembelajarannya adalah menerapkan dan memahami hukum-hukum yang berkaitan dengan gelombang bunyi. Di sini ada 3 komponen. Yang pertama adalah tenaga, yang kedua adalah sumber bunyi, yang ketiga adalah telinga. Lalu, apa kaitannya dengan ini? Untuk mendengar, kita butuh telinga dan perlu juga harus ada sumber bunyi. Seperti ini saat saya bicara, sumber suaranya atau sumber bunyi adalah pita suara, bisa didengarkan oleh telinga kalian. Lalu pada gambar di sini ada orang, lalu jalannya bertanya-tanya. Loh, orang itu ngapain? Karena mereka atau orangnya itu kan telinganya ditempelkan pada rel. Di sini orangnya itu pengen mengetahui bunyi dari rel kereta itu. Pada zaman dahulu, kalau misalnya suaranya jauh, itu kan tidak terdengar. Nah, gerakan dari getaran rel kereta itu bisa didengarkan. Mungkin kalau rumah kalian yang dekat dengan rel, coba saja. Tapi hati-hati, jangan sampai kepalanya terlalu dekat dengan kereta. Lalu bunyi. Apa itu bunyi? Sumber bunyi adalah suatu benda yang bergetar. Tapi kalau hati kalian bergetar, itu juga tidak berbunyi. Lalu bunyi merambat dalam bentuk gelombang longitudinal. Kemarin sudah dibedakan, ada gelombang transversal, ada gelombang longitudinal. Dilihat dari mediumnya, gelombang bunyi termasuk gelombang mekanik, yaitu gelombang yang dalam perambatannya membutuhkan medium. Kalau saya bersuara seperti ini, mediumnya itu udara. Lalu batas frekuensi yang dapat didengar oleh telinga manusia normal, yaitu 20 Hz sampai 20.000 Hz. Berdasarkan frekuensinya dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah infrasonik, kedua adalah audiosonik dan ultrasonik. Bagaimana yang infrasonik? Infrasonik itu yaitu bunyi yang memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Biasanya hewan-hewan tertentu itu memiliki pendengaran yang sangat tajam. Misalnya di sini ada jangkrik, ada anjing, ada kelawar, kuda, tupai. Lalu ada audiosonik, yaitu bunyi yang memiliki frekuensi 20 Hz sampai 20.000 Hz. Ini yang bisa didengarkan oleh manusia. Kalau kalian mendengarkan musik itu kan bisa didengar kalau frekuensinya 20 sampai 20.000 Hz. Apa yang terjadi kalau lebih dari 20.000? Nah, maka gendang telinga kalian tidak akan kuat atau terlalu keras. Ultrasonik yaitu bunyi yang memiliki frekuensi lebih dari 20.000 Hz. Contoh hewan yang bisa mendengar itu misalnya lumba-lumba. Pernah kalian pergi ke bandara? Saat bandara itu kan suara dari pesawat itu sangat keras saat misalnya akan landing maupun akan naik. Atau saat kalian manas sepeda motornya itu gelombongan, lalu kalian gaspol, itu kan juga bisa menimbulkan suara yang sangat keras. Cepat rambat bunyi. Di sini ada persamaan rumus cepat rambat bunyi di udara, yaitu V akar dari gamma kalikan R kali T dibagi M. V itu adalah cepat rambat bunyi, Y atau gamma adalah konstanta Laplace, R adalah tetapan gas umum, T suhu mutlak, dan M adalah massa molekul gas. Cepat rambat bunyi di dalam zat cair, di sini adalah V akar dari E dibagi rho.
Rho adalah massa jenis zat cair. Dengan E adalah modulus elastisitas, satuannya Newton per meter persegi. Rho adalah massa jenis suatu zat. Entah bisa zat padat, entah bisa zat cair, satuannya kilogram per meter kubik. Lalu ada intensitas dan taraf intensitas bunyi. Apa bedanya? Di sini intensitas bunyi adalah besarnya energi bunyi tiap satuan waktu yang menembus tegak lurus suatu bidang persatuan luas bidang tersebut. Secara matematis dituliskan I sama dengan P per A, di mana I adalah intensitas bunyi, P adalah intensitas bunyi tiap satuan waktu atau dayanya bunyi. Daya itu satuannya adalah watt, dan A adalah luas. Luas satuannya meter persegi. Taraf intensitas bunyi adalah perbandingan antara logaritma intensitas bunyi dengan logaritma intensitas ambang pendengaran. Intensitas ambang pendengaran adalah intensitas minimum yang dapat diterima oleh telinga manusia dan besarnya 10 pangkat mik 12 watt per meter persegi. Ini persamaannya, persamaan dari besar taraf intensitas suatu bunyi dirumuskan dengan TI sama dengan 10 log I dibagi I0. Keterangannya, TI adalah taraf intensitas bunyi, I adalah intensitas ambang, dan I0 adalah intensitas ambang pendengaran. Nah, ini contoh medium dan cepat lambat bunyi. Misalnya udara pada suhu 0 derajat Celcius adalah 331 meter per sekon. Udara pada suhu 15 derajat Celcius adalah 340 meter per sekon. Nah, bisa dilihat bahwa udara saat suhunya 0 derajat dan 15 derajat Celcius itu berbeda. Makanya kalau saat pagi hari, kalau kalian berteriak itu kan suaranya sangat terdengar keras karena suhunya masih kecil. Tapi kalau nanti sudah suhunya lebih dari 15 derajat, cepat lambatnya adalah 340 meter per sekon. Artinya apa? Nanti kalian bisa misalnya ketika saat bangun pagi, kalian akan lebih peka daripada pada siang hari. Air itu suhu 25 derajat Celcius 1490 meter per sekon. Mungkin waktu kalian kecil atau berenang, saat kalian berenang lalu menyelam. Coba misalnya kalau kalian ambil batu dan diletakkan di dalam air, apa yang terjadi? Maka pada telinga itu suaranya sangat peka karena memang cepat lambat bunyinya sangat cepat. Nah, selain berhubungan dengan tekanan, nanti juga bisa merusak gendang telinga karena suaranya itu terdengar sangat keras. Lalu ada air laut itu 1530, aluminium adalah 5100, tembaga 3560, besi pada suhu 20 derajat Celcius adalah 5130. Ini terkait dengan getaran kemarin, dan utala itu yang menimbulkan suara yang nyaman. Di sini contoh getaran yang tidak beraturan, misalnya saat ada orang yang bermain palu atau memukul. Lalu ada efek Doppler. Efek Doppler ini membahas tentang perbedaan frekuensi bunyi yang diterima oleh pendengar dengan frekuensi sebenarnya dari sumber bunyi. Mungkin kalian pernah berpapasan dengan sirine atau mobil ambulan itu. Nanti hubungannya adalah saat ambulan datang, suaranya semakin mendekat semakin keras. Lalu misalnya ambulan pergi, itu kan suaranya akan semakin lirih atau misalnya tidak keras. Persamaannya,
Fp itu adalah frekuensi pendengar, adalah V di situ kecepatan udaranya, ada Vp frekuensi pendengar, dan Vs adalah sumber bunyinya. Ini keterangannya bisa kalian cermati. Contoh soalnya, ini contoh soal mengenai efek Doppler. Suatu sumber bunyi memancarkan bunyi dengan frekuensi 600 Hz. Sumber bunyi dan pendengar saling mendekati masing-masing dengan kecepatan 40 meter per sekon dan 60 meter per sekon. Frekuensi bunyi yang didengar oleh pendengar adalah, jika di sini diketahui cepat rambat bunyi di udara 340 meter per sekon. Jadi kedua-duanya, dua benda ini saling bergerak mendekati, di mana V1 adalah 40 meter per sekon, V2 adalah 60 meter per sekon. Jangan lupa saat mengerjakan seperti ini harus memakai diketahui, ditanyakan, jawab ya, supaya bisa untuk mempermudah menganalisisnya. Penyelesaiannya, misalnya di sini PS-nya 600 Hz, lalu ada Vp-nya 60 meter per sekon, ada Vs 40 meter per sekon, ada V 340 meter per sekon. Ingat di sini bedakan antara F dan V. Kalau F itu adalah frekuensi, sedangkan V adalah kecepatannya. Memakai rumus efek Doppler tadi, ketemu di situ persamaannya adalah 800 Hz. Pencemaran bunyi atau sering disapa atau noise ya. Bising atau noise adalah bunyi yang tidak diinginkan secara konsekuen. Dapat dikatakan sebagai bunyi pada tempat salah dan waktu yang tidak tepat. Kalau misalnya kalian pergi ke tempat industri, di situ ada mesin yang suaranya keras, itu kan juga bisa menimbulkan kebisingan. Makanya pekerja biasanya akan melindungi dari suara-suara yang tidak nyaman tadi. Lalu ada tingkat kebisingan dari selang waktu cukup lama dapat menyebabkan ketulian, entah ketulian sementara ataupun permanen. Jangan sampai nanti tulinya itu adalah permanen. Karena apa? Ya kita akan tidak bisa mendengar. Lalu apa yang harus kita jaga? Ya bagaimanapun telinga kita kan sudah memiliki batas frekuensi yang bisa didengar tadi. Maka dari itu gunakan dengan baik, jangan sampai kita menyebabkan suara atau membuat suara yang tidak nyaman, tidak enak bagi telinga. Sekian dulu materi dari bunyi. Untuk latihan soalnya akan kita sambung lagi minggu depan, khusus untuk latihan-latihan soal. Jangan lupa tetap belajar, bisa cari sumber referensi yang lain supaya bisa menambah pengetahuan. Tetap jaga kesehatan, salam sehat. Terima kasih.